atau dengan cara kita membisikkan, mohon maaf, saya mau mandikan Anda, dalam konteks tolong dong tangannya diluruskan, insya Allah lurus. Itu pasti lurus tuh Pak? Pasti lurus. Saya izin tanya ke Bapak, kalau misalnya nih Pak ada jenazah, terus keluarganya tuh bener-bener nggak ngerti gitu. Ini khusus agama Islam ya Pak, gitu, maaf gitu. Untuk khusus agama Islam, dia nggak mengerti nih Pak. Itu apa langkah-langkahnya itu sih Pak yang harus dilakukan gitu loh Pak. Itu biasanya Pak Apif bantu orang keluarga tersebut juga atau bagaimana itu Pak? Ya alhamdulillah banyak juga sih dari pihak keluarga yang kurang paham, kurang ngerti cara penguburan jenazah atau pemandian jenazah. Sebenarnya dari Al-Uswa sendiri punya loyalitas juga untuk menindak lanjuti seperti itu. Bahkan sering lagi tuh saya banyak keluarga yang nggak tahu menahu atau nggak berani turun ke liang lahat karena kita profesionalismenya kita harus punya. Dari pihak Yayasan Al-Uswa sendiri saya sendiri yang ikut turun ke liang kubur untuk membukain kafannya, untuk mengajankan qomatin sampai pengurukan jenazah di liang lahat itu. Misalnya kalau saya kan nggak gitu ngerti nih ya Pak ya, karena saya dari non muslim itu kan, kalau misalnya ada anggota keluarga atau ya, teman yang meninggal gitu Pak, itu berarti kalau sama Pak Apif itu mulai dari dia biasanya kalau meninggal itu diapain dulu sih Pak? Nah, kalau di agama Muslim gitu, biasanya kalau meninggal, biasanya ada yang meninggal sore atau malam itu disemayamkan dulu. Biasanya kalau meninggal di rumah sakit, biasanya dari pihak keluarga suka ke rumah saya atau telepon saya minta diambilkan jenazahnya di rumah sakit, bawa ke rumah duka, ke rumahnya kita semayamkan di situ karena banyak keluarga atau saudaranya yang ingin melihat terakhir kalinya. Kita bawa jenazah itu ke rumah itu, kita semayamkan. Biasanya juga banyak warga yang kurang paham tata letak jenazah itu, ya kita arahkan. Kayak dalam Islam kan harus, kalau emang memungkinkan rumahnya bisa untuk memadap kiblatkan jenazah, kita hadapkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, gak ada masalah. Dengan posisi seperti apa aja, seperti itu. Oh, oke. Berarti ini mungkin buat yang belum tahu juga nih ya kan, karena pengetahuan itu nggak salah gitu ya Pak ya. Di semayamkannya itu berarti dia ada prosesi apa dulu nggak sih Pak biasanya itu? Biasanya kalau di persemayaman di rumah duka, paling kita cuma mengantisipasi, nama jenazah kan pasti ada bau, ada kotoran yang keluar. Kita menyikapi supaya nggak jadi sujon keluarga atau kerabat. Kita biasanya ada wewangian seperti kapur barus atau bakar-bakar kayak gaharu, seperti itu sampai menjelang pagi. Biasanya kita menjelang pagi itu langsung dimandikan, disiapkan semua, dan pemandian itu juga kita juga banyak-banyak yang yang perlu disiapkan kayak air mawar, kayak kapur barus, kayak air timun. Intinya sih untuk biar wangi aja seperti itu, nggak lebih. Itu semua Pak Apif yang kerjakan? Kita ada tim. Ada tim. Kita biasanya tim minimal bertiga. Kalau untuk jenazah laki-laki ya, tapi kalau untuk jenazah wanita biasanya berlima minimal, karena lebih sulit. Karena posisi jenazah itu kain kafan itu kita nggak hanya melibat kain kafan khususnya di Indonesia ini, melainkan dalam kafan, sebelum di kafan itu kita selalu bikin baju dari kain kafan. Untuk baju, celana dalamnya baru kita kafankan, baru pikirkan, seperti itu. Oke Pak, jadi mohon maaf nih Pak, kalau jenazah lelaki timnya ini semua lelaki gitu Pak? Semua. Kalau jenazah wanita itu bagaimana tuh Pak? Wanita semua. Oh, jadi Pak Apif gak bisa ikut berkecimpung? Paling berkecimpung pas pembawa jenazah ke makam aja. Oh iya. Kalau untuk mandiin enggak? Nah, jadi jangan salah sangka nih, nanti ada yang bilang, wah kalau jenazah wanita bagaimana gitu ya Pak, ternyata memang betul. Timnya juga tim wanita gitu loh. Nah, oke. Berarti setelah dia dimandikan,
terus disemayamkan di arah kiblat gitu ya Pak ya. Terus habis itu mungkin diadakan pengajian gitu ya Pak biasanya. Nah, biasanya kalau menjelang dari malam meninggal sampai menjelang mau dimandikan, biasanya kita ada dari pihak keluarga atau tetangga ada pengajian kayak baca tahlil, tahmid atau yasin. Sebenarnya atas kepercayaan umat Islam kayak di Indonesia ini cuman membantu jenazah tersebut aja dari apa namanya, dari orang kan kalau meninggal itu kan sebenarnya kalau dalam Islam itu kan pindah alam. Oh, pindah alam. Dari alam kandungan, alam dunia fana. Habis dunia fana balik ke dunia kematian itu. Nah, dari dunia kematian itu nanti ada lagi dunia alam barzah. Nah, sebenarnya kita baca tahlil, tahmid atau yasin itu sebenarnya cuma untuk meringankan dia, karena posisi pada saat meninggal itu kalau kata guru saya sih dia asing nanti. Baru hijrah itu asing di tempat kehidupan yang baru itu. Oke, jadi asing di sisi Tuhan gitu kali apa ya mungkin ya? Di alam sana. Di alam sana, alam yang berikutnya dari alam dunia. Iya. Nah, fungsinya baca yasin, tahlil, tahmid, ya membantu aja supaya dia tenang. Biar dia tenang, terus biar dia nggak gimana ya, nggak. Ini maaf ya Pak ya. Nah, itu berarti kalau dibacakan yasin supaya dia tenang dan segala macamnya, semua yang meninggal di dalam agama Islam itu semua pasti prosesnya sama gitu ya Pak ya? Insya Allah sih kalau dari Al-Uswah sendiri, Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah sih sama. Oh sama. Itu kalau misalnya ada yang bilang begini, wah nanti ada pocong gitu. Itu ini maaf ya Pak ya, karena kan kalau saya dari sisi luar lihatnya dikapankan itu mirip jadi kayak makhluk pocong gitu kan. Nah, itu memangnya pocong itu emang ada atau enggak sih Pak? Atau gimana sih? Apakah memang karena orang ini tidak diyasinkan, atau emang ini orang meninggal karena penasaran, atau memang itu cuma jelmaan aja gitu Pak? kalau untuk jelmaan sih oke benar. Nah, kalau untuk dia gentayangan sih untuk diri dia sendiri aja di alam berikutnya aja susah. Gimana mau gentayangan menggangguin orang kalau dalam Islam? Iya. Sebenarnya itu dari makhluk halus yang menyerupai aja, kalau kata guru saya, menyerupai orang tersebut. Biasanya sih setan-setan itu atau makhluk halus biasanya dia suka menyerupai, sering terjadi kecelakaan lalu lintas atau tabrak kereta. Biasanya makhluk halus itu menyerupai orang yang ketabrak kereta. Jadi seakan-akan publik ini melihat, wah si A ini yang ketabrak kereta gentayangan. Sebenarnya dia aja susah untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Berarti itu, dalam konteks Islam seperti itu. Berarti seandainya orang bikin konten nyari-nyari setan itu sebenarnya adalah perbuatan sia-sia gitu ya Pak ya? Ya, atau itu diperbolehkan nggak sih Pak sebenarnya gitu? Kalau dalam Islam sih ya walau alam ya. Kalau saya pribadi sih buat apa? Buang-buang energi, buang-buang waktu, masih banyak yang perlu dilakukan untuk hidup ini kok. Iya. Ngapain ngurusin alam lain ya Pak ya? Ngapain ngurusin alam lain? Lu dengar kata Pak Apip, ngapain ngurusin alam lain? Makhluk halus itu bersifat kayak pocong karena Muslim itu cara meninggalnya itu pakai kain kafan, pocong. Kalau saya pribadi sih, kalau ada makhluk halus yang mirip pocong itu dari Islam. Itu kan ada Dracula juga. Iya. Dracula itu kan berarti dari bule dong. Dari bule, iya. Dari non Islam. Nah. Ada juga kayak pakai. Kuntilanak dari mana? Wewe Gombel? Iya kan banyak-banyak. Kuntilanak. Leak itu kan dari Bali. Dari Bali. Nah, terus yang lompat-lompat apa? Vampir. Nah. Vampir itu dari Cina. Dari Cina. Tergantung nongolnya aja tuh makhluk halus. Oh, berarti dia menyerupai sesuai ketakutan kita manusia sendiri kali ya Pak ya? Menyerupai kalau menurut seperti itu. Sebenarnya sih makhluk halus kalau melihat kita justru dia katanya sih dia apes. Katanya apes, dia nggak mau menghindar. Kalau ada manusia itu menghindar. Itu Pak, waktu ngejalanin pemandian itu Pak, pernah nggak Pak tuh ada yang serem gitu Pak? Biasanya kan kondisi jenazah beda-beda ya. Ini saya belum masuk ke arah jenazah COVID nih ya Pak, COVID-19 ini kan lagi rame gitu. Kalau jenazah normal aja Pak yang meninggal mungkin karena sakit
Karena kalau orang kecelakaan, kalau yang nggak normal itu Bapak cara pemandian itu bagaimana sih Pak itu? Maksudnya apakah udah disiram-siram aja atau ada ketentuannya gitu loh Pak? Biasanya kalau untuk kecelakaan lalu lintas, biasanya kan dari pihak ada kepolisian. Polisian itu mengarahkan ke rumah sakit itu visum. Biasanya kalau dari udah parah kayak tabrak kereta itu, biasanya dari rumah sakit memandikan. Saya sih kurang begitu paham cara pemandiannya seperti apa di rumah sakit. Kurang lebihnya kalau untuk kecelakaan yang parah dilimpahkan ke rumah sakit, kecuali kalau yang nggak parah kayak cuma lecet-lecet atau habis operasi pala, biasanya lewat kita juga ada. Oh, itu cara memandikannya bagaimana itu Pak? Kalau cara pemandian kita mandiin biasa ya, paling kayak luka-luka dia yang biasa keluar darah dari hidung atau dari kuping, biasa kita bersihkan. Kalau memang keluar mulu, kita tambal pakai kapas. Ada juga yang mangap itu pasti ada. Horor. Horor juga ya? Dia mangap terus gitu Pak? Mangap terus, ada yang matanya ke atas. Emang sih pada saat kalau dalam Islam, pada saat ditarik rohnya itu dari kaki sampai ke ujung rambut itu biasanya ngelihat mata itu, ngelihat sampai titik roh itu penghabisan ditarik, makanya lihat ke atas. Terus mangap itu kalau dalam Islam ditarik rohnya itu sakitnya luar biasa, kayak 7 kali misalkan pedang. Makanya suka mangap. Nah, kita solusinya kenapa mangap? Paling kita ikat dari pala sampai ke dagunya biar tutup rapat. Terus kenapa bisa matanya melek? Itu ada kontak dari ustadz, dari guru saya juga, ada baca-bacaan juga untuk menutupin matanya. Insya Allah itu ketutup juga. Terus cara memandiannya itu kan jenazah pasti kaku. Itu nggak bisa kita mandiin, kita tahan. Pada dalam Islam ya, nggak bisa kita tahan paksa. Karena kalau dalam Islam nama jenazah itu sendiri, karena dia merasa sakit banget. Jadi kita minimal, kalau kata guru saya, minimal kita minta izin dalam memandikan jenazah si fulan atau si A, atau dengan cara kita membisikkan, mohon maaf, saya memandikan Anda, dalam konteks tolong dong tangannya diluruskan. Insya Allah lurus. Itu pasti lurus tuh Pak? Pasti lurus. Tapi jangan, kalau kata guru saya, jangan sekali kita nggak izin nama yang bersangkutan, nama jenazah itu, karena posisi rohnya itu kalau Islam masih ngeliatin. Oh, masih ada sekitarnya. Masih gitu. ada sekitarnya. Bahkan 40 hari itu masih ada di rumah itu sesuai dimakamkan. Nah itu ngeliatin terus, kita minta izin. Insya Allah dia pada saat kita bilang mohon maaf saya memandikan, tolong tangannya diluruskan atau dilemaskan, insya Allah nanti akan lemas. Karena kalau kita paksa kesian. Pakai sabun nggak gitu Pak? Pakai sabun pasti. Pakai sabun. Kita pakai sabun, sampo, bersihin kuping, hidung, semuanya selesai, baru kita ambil wudhu, kita wudukan, selesai baru kita papankan. Oh, seperti itu kurang lebihnya. Jadi Pak, ada keanehan-anehan nggak Pak? Keanehan-keanehan yang waktu Bapak rasakan saat memandikan jenazah itu sendiri? Hal-hal gaib ya tentunya gitu. Ya nggak tentu, kemungkinan ada kayak gitu. Kalau bertemu jenazah yang mungkin big size itu Pak, agak ukuran Ada juga, ada besar. itu susah dong ya Pak berarti itu? Wah itu kita minta bantuan sama keluarga yang Bersangkutan? bersangkutan untuk membopong jenazah itu, nggak 5 bahkan bisa 7 orang, karena kita nggak mau berisiko kalau kita ngeberanin diri untuk bertiga atau berempat bopong seperti itu. Kita nggak mau jadi fitnah. Mungkin kan namanya orang ada yang senang ada yang enggak ambil jenazah itu. Betul. Takutnya jatuh, kita jadi omongan lagi, oh jenazah jatuh seperti ini. Jadi kita hanya minta bantuan dari pihak keluarga atau pihak tetangga atau kerabat seperti itu. Oh, nggak boleh sampai jatuh gitu ya Pak ya? Kalau bisa jangan sampai jatuh, karena kesian sama pihak dari keluarganya, jadi fitnah, jadi omongan. Wah, namanya orang kan ada yang suka ada yang enggak.
oh itu jenazahnya si A jatuh gini-gini, wah masa hidupnya begini-begini. Oh kena kayak jaga seperti itu. jadi kayak di sinetron ya Pak ya? Barangkali Iya. wah perilaku hidupnya jelek Itu benar apa. itu, sinetron itu benar. Emang seperti itu realita banget. Oh itu realita. Realita. Jadi misalnya saya pernah nonton nih di salah satu stasiun TV Iya. kena ajab nih. Iya. Mungkin rentenir atau apa. Ah, Terus iya, betul itu. pas digali kuburnya berair terus. Betul. Digali ada binatang apa cacingnya, belatungnya apa. Oh itu memang realita itu ya Pak. Terus Pak, suka dukanya pada saat membantu keluarga memandikan jenazah ini apa Pak? Suka dukanya sih kan saya punya keluarga ya. Iya. Jadi suatu hari keluarga saya atau orang tua atau anak atau ya insya Allah nggak sampai segitu, cuman kita melihat ke depan aja, kita bisa melakukan sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau dalam Islam itu yang memandikan itu dari pihak keluarga, nggak orang lain. Tapi kalau memang keluarganya itu nggak bisa, nggak mampu, kita bisa bantu. Sebenarnya seperti itu aja. Itu sukanya. Dukanya apa? Ya dukanya kan Ketemu yang big Nggak. size kah atau sebenarnya sih kalau untuk duka, kalau sifat kemanusiaan seperti ini sih, kalau kita selalu berpikir dukanya seperti apa sih, kita nggak usah terjun aja. oh ya. Karena pasti yang kepikirannya jadinya beban terus ya Pak ya. Beban terus. Apalagi ini kan pekerjaan yang orang anggap sebelah mata gitu kan. Iya. Pasti jadinya wah berat lah. Wah Kayak saya bawa ambulan, kalau saya berpikir lihat duka terus, mungkin secara logika saya nggak mau bawa ambulan. Pasti di otak saya nalurinya mindsetnya tuh duka mulu. Buat apa saya bawa ambulan? Tapi berhubung saya dibawa ambulan, saya studi banding. Tolak ukurnya seperti ambulan ini pasti begini-begini. Bawa jenazah yang notabene nanti dicolek-colek atau bawa jenazah korban kecelakaan, tabrak kereta. Saya tuh udah berpikir nanti jenazahnya hancur seperti ini. Atau tadi yang dibilang dicolek-colek, mau nggak mau siap nggak siap, ya itu udah emang salah satu bagian dari tugas membawa ambulan. Mungkin kalau saya berpikir negatif, nggak takut, ngeri, mungkin sekarang saya udah nggak bawa ambulan. iya sih. Seperti itu. Oke Pak, ini kan sekarang lagi rame-ramenya COVID-19 nih Pak. Ya. Saat memandikan jenazah COVID-19 itu bagaimana tuh Pak? Yang tadi saya bilang jawaban COVID itu simpel. Iya. Di Indonesia atau di Jakarta sendiri, setiap ada meninggal, orang yang bersangkutan meninggal atau meninggal di rumah sakit, itu pasti dicek positif negatif COVID-nya. Iya. Seandainya yang meninggal di rumah sakit, seandainya positif COVID, itu dari pihak rumah sakit, dari pemerintah nggak mungkin dibalikkan, melainkan yang menanggung semua penguburan, pemandian, maka itu dari pihak pemerintah atau rumah sakit. Nah, begitu juga kalau ada meninggal di rumah, meninggal itu kan nggak semena-mena kita meninggal tetap langsung dimandikan, enggak. Melainkan kita buat laporan ke kelurahan, ke puskesmas bahwa menyatakan ada yang meninggal warganya. Nah, pada zaman COVID ini, sepengalaman saya, dari pihak puskesmas atau rumah sakit akan mendatangi rumah yang ada yang meninggal itu. Nah, dan yang meninggal itu pasti diperiksa terinfeksi COVID positif apa tidak. Seandainya kalau positif, jenazah itu akan dibawa dan ditangani oleh pemerintah yang bersangkutan, rumah sakit yang bersangkutan. Seandainya tidak, Dibalikan ke keluarga. Baru keluarga baru bisa kontak ke Papip atau masjid-masjid lainnya, pengurus masjid lainnya. itu pasti ada yang meninggal, pasti kita buat surat pernyataan dari tingkat RT, RW, kelurahan sampai puskesmas itu pasti. Oh iya iya. Oke Pak Apip, terima kasih banyak Pak atas sharing pengalamannya, berbagi ke saya, bagi ke audiens nanti penonton ya kan, bos-bos dan bro-bro sekalian, semuanya jadi bisa paham, bisa tahu gitu ya Pak ya. Bukan cita-cita sih, lebih tepatnya semua kerjaan itu ada manfaatnya gitu ya Pak ya. Nah, jalani aja terus, baik suka maupun dukanya ya kan, pasti ada hikmah di balik itu semua gitu ya Pak. Jadi saya ngucapin terima kasih banyak Pak Apip atas waktunya ya kan.
Semoga sukses terus Pak ke depannya. Amin, Dan amin. jangan ada yang colek-colek lagi Pak. Ya Pak. amin. Oke. Jadi sekian gitu aja bos-bos dan bro-bro sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih orang yang bilang sama saya gini, kalau bermimpi itu yang fokus, jangan kebanyakan mimpi. Ya kan, kejar terus mimpi kita, cita-cita kita, pasti mudah-mudahan suatu saat kita bisa dapetinnya. Nah,